yang baru ini. Tuhan kita baik dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari saudara-saudari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara-saudari, tema renungan pada hari ini adalah keraguan dalam kegelapan. Keraguan dalam kegelapan. Yang diambil daripada Lukas bab 7 ayat 18 hingga 28. Lukas bab 7 ayat 18 hingga 28. Lukas bab 7 ayat 18 hingga 28 berbunyi seperti ini. Murid-murid Yohanes memaklumkan
segala perkara ini kepadanya. Yohanes memanggil 2 orang pengikutnya, lalu menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, adakah Tuhan ini orang yang akan datang itu, atau perlukah kami menunggu seorang yang lain? Apabila mereka datang kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis itu menyuruh kami bertanya kepada Tuhan, adakah Tuhan ini orang yang akan datang itu, atau perlukah kami menunggu seorang yang lain? Pada masa itu, Yesus sedang menyembuhkan ramai orang yang menderita penyakit, wabak, kerasukan roh iblis, serta mencelikkan mata ramai orang buta. Lalu Yesus menjawab mereka, pulanglah, beritahu Yohanes apa yang telah kamu lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dihidupkan semula, serta perkabaran baik disampaikan kepada orang miskin. Diberkatilah orang yang tidak berpaling daripadaku. Setelah utusan-utusan Yohanes pulang, Yesus mula berkata kepada orang ramai tentang Yohanes. Apabila kamu mendapatkan Yohanes di gurun, apakah yang ingin kamu lihat? Sehelai rumput mensiang yang ditiup angin? Kamu ke sana hendak melihat apa? Seorang yang berpakaian mewah? Ketahuilah, orang yang berpakaian mewah dan hidup dalam kekayaan ada di istana. Oleh itu kamu ke sana untuk melihat apa? Seorang nabi? Betul, malah aku berkata kepadamu, lebih seorang nabi. Tentang orang itulah telah tersurat dalam kitab suci. Aku akan menghantar utusanku untuk mendahului kamu. Dialah yang akan menyediakan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu bahwa Yohanes itu lebih besar daripada semua orang yang pernah dilahirkan. Akan tetapi orang yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Saudara-saudari, ketika Yohanes Pembaptis duduk di penjara Herodes dan sedang menunggu hukuman mati, dia terganggu oleh keraguan tentang Yesus. Dia ragu-ragu tentang Yesus. Jadi mari kita mengimbas kembali petikan tadi. Mereka menanyakan soalan seperti ini, adakah Tuhan ini orang yang akan datang itu, atau perlukah kami menunggu seorang yang lain? Nah, ini merupakan soalan yang sangat mengejutkan yang datang daripada Yohanes Pembaptis. Nah, kita tidak jelas dengan tepat bila Yohanes Pembaptis mula-mula sadar bahwa Yesus adalah anak Allah, dan di mana jalan bagi anak Allah itulah yang sudah dia persiapkan. Dan Rasul Yohanes yang memetik kata-kata Yohanes Pembaptis, khususnya beberapa ketika selepas Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus, di mana Yohanes Pembaptis berkata, dahulu aku tidak mengenal dia, yang dalam Yohanes 1 ayat 31. Nah, ini sesuatu yang luar biasa karena ibu Yohanes Pembaptis yaitu Elisabeth sudah tahu. Dia tahu karena Yohanes mengumumkannya di dalam rahimnya dengan bergerak-gerak ketika dia mendengar suara Maria. Jadi apakah Elisabeth tidak diizinkan untuk memberitahu Yohanes Pembaptis? Nah, kita tidak tahu. Nah, bagaimanapun Yohanes Pembaptis sebenarnya dia sudah tahu, bahkan sebelum dia tahu. Dia sudah tahu sebelum dia tahu. Nah, apa yang jelas ialah apabila wahyu itu datang, itu merupakan pengalaman yang luar biasa bagi Yohanes Pembaptis. Nah, pada hari itu ketika Yesus mendekatinya di Sungai Yordan di Betania, Yohanes tidak dapat menahan dan dia berteriak, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa umat manusia." Dan mungkin dengan rasa takut dan tangan yang gemetar, dia membaptiskan Yesus, Tuhannya. Dan kemudian dia melihat Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati dan hinggap di atas Yesus Tuhannya. Nah, hari itu juga menandakan berakhirnya pelayanan Yohanes Pembaptis. Dan sejak itu, dia dengan gembira telah mengarahkan orang untuk menjauhi dirinya supaya mereka mengikut Yesus.
Dan orang pun mengikut Yesus. Nah, sekarang Yohanes Pembaptis duduk di dalam penjara Herodes Antipas. Dia telah menjangkakan bahwa itu akan terjadi kepadanya. Ya. Jadi seorang nabi yang menegur raja yang berdosa selalunya tidak akan bernasib baik. Dan Yohanes Pembaptis sendiri tidak terkecuali. Herodias, yaitu istri Raja Yohanes Antipas, mahu dia mati. Ya. Dan Yohanes Pembaptis tahu bahwa Antipas tidak akan menolak permintaan Herodias. Ya. Apa yang dia tidak jangkakan adalah dia diseksa oleh keraguan dan ketakutan. Ya. Sejak pengalaman membaptis Yesus di Sungai Yordan, ya, Yohanes Pembaptis tidak meragui bahwa Yesus adalah penyelamat yang dijanjikan. Ya. Tetapi apabila dia terperangkap di dalam penjara yang busuk, yang gelap itu, dia diserang oleh pemikiran yang mengerikan, yang menakutkan, bahkan pemikiran yang menuduh dirinya. Dia dalam pikirannya dia bertanya, bagaimana kalau dia telah salah? Ya. Terdapat begitu banyak nabi palsu di Israel. Ya. Apa yang membuat dia begitu yakin bahwa Yesus bukan salah seorang nabi palsu? Bagaimana kalau Yesus itu telah menyesatkan beribu-ribu orang? Terdapat juga Mesias palsu. Bagaimana Yesus juga kalau dia itu Mesias palsu? Ya. Dan setakat ini pelayanan Yesus bukanlah seperti yang selalu dibayangkan oleh Yohanes tentang rupa seorang Mesias. Ya. Dan mungkinkah pemenjaraan dia ataupun dihukum dalam penjara itu merupakan penghakiman Allah karena Yohanes Pembaptis telah salah meletakkan keyakinannya. Nah, dan pada saat itu terasa Tuhan telah meninggalkannya dan iblis telah mengambil tempat. Yohanes coba mengingat kembali semua nubuatan, semua tanda-tanda yang kelihatan begitu jelas baginya sebelum ini. Ya. Dan dia sangat susah untuk berfikir dengan betul. Jiwa dia merasa sangat tidak selesa. Ya, pikiran dia sangat bercelaru, sangat ragu-ragu. Ya, dalam pikirannya dia mungkin berfikir, jika dihukum mati demi kebenaran dan keadilan, itu dapat dia tanggung. Tetapi dia tidak dapat menahan pikiran bahwa dia mungkin salah tentang Yesus. Ya, karena salah satu tugas utama Yohanes Pembaptis adalah menyediakan jalan bagi Tuhan. Jadi jika dia melakukan kesilapan itu, pelayanannya selama ini, hidupnya selama ini adalah sia-sia. Nah, tetapi walaupun dengan keraguan itu, masih ada dalam diri Yohanes Pembaptis kepercayaan yang mendalam dan tidak tergoyahkan kepada Yesus. Dia tahu Yesus akan memberitahunya kebenaran dan dia hanya perlu mendengarkan kebenaran itu daripada Yesus lagi. Ya. Oleh itu Yohanes Pembaptis menghantar 2 orang murid yang paling dekat dengannya untuk bertanya kepada Yesus soalan ini. Adakah Tuhan ini orang yang akan datang itu, atau perlukah kami menunggu seorang yang lain? Nah, apabila kedua murid itu menyampaikan soalan itu, kasih yang terpancar daripada Yesus itu dapat dirasai. Yesus mengasihi Yohanes Pembaptis. Nah, dan Yesus sebenarnya sudah biasa dengan kesedihan seperti yang dialami oleh Yohanes, dan juga badai kehidupan yang melanda orang-orang kudus, ya, apabila mereka lemah, apabila mereka keseorangan. Yesus juga telah diserang dan Yesus juga akan diserang lagi. Itu menunjukkan kepada penderitaannya. Nah, oleh itu Yesus menjemput murid-murid Yohanes Pembaptis ya untuk duduk berdekatan dengannya semasa dia menyembuhkan orang ramai dan membebaskan orang ramai daripada ikatan iblis. Kemudian dia berkata kepada mereka dengan pandangan yang lemah lembut dan berkata, "Pulanglah, beritahu Yohanes Pembaptis apa yang telah kamu lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dihidupkan semula, serta berkabaran baik disampaikan kepada orang miskin." Jadi Yohanes Pembaptis akan mengenali nubuatan Yesaya dalam kata-kata Yesus itu.
Janji daripada nubuatan itu akan membawa kedamaian yang diperlukan Yohanes untuk menopangnya, ya, untuk hari sukar yang tersisa dalam hidupnya. Ya. Dan oleh karena kasih kepada sahabatnya, Yohanes, Yesus tidak memasukkan sebuah kalimat dalam nubuatan Yesaya, yaitu untuk mengumumkan pembebasan kepada orang tawanan. Ya. Tetapi kemudian Yesus menambah, diberkatilah orang yang tidak berpaling daripadaku. Ya. Di sini Yesus sedang berbicara kepada Yohanes Pembaptis, percayalah kepadaku, ya Yohanes, percayalah kepadaku. Dan apabila Yesus telah menghantar murid-murid Yohanes itu pergi, dia berkata sesuatu yang sangat menakjubkan tentang Yohanes, bahwa Yohanes itu lebih besar daripada semua orang yang pernah dilahirkan. Dan di sini, ya saudara-saudari, kasih karunia dan kesabaran Tuhan terhadap orang-orang yang menderita sangat jelas dilihat, ya. Apabila Yesus mengatakan hal itu, ya, setelah Yohanes menyuarakan keraguannya. Jadi Yesus sebenarnya menyambut keraguan itu dan tidak menolaknya. Saudara-saudari, pada zaman ini orang Kristen yang paling hebat, paling kuat pun mengalami masa-masa kegelapan. Ya, tidak seorang pun daripada kita yang terhindar daripada kesedihan atau penindasan dari iblis. Kebanyakan kita mengalami penderitaan yang menyakitkan pada suatu ketika. Kebanyakan daripada kita akan mengalami musim di mana kita merasa seolah-olah kita ini telah ditinggalkan. Kebanyakan kita merasa kita akan mati dengan cara yang sangat mengerikan. Ya. Tetapi penyelamat kita tidak akan membiarkan kita dibinasakan. Ya. Dia mendengar seruan dan pemohonan kita untuk mendapatkan pertolongan. Dan dia bersabar dengan keraguan kita. Dia tidak menghakimi kita. Dan dia telah membayar sepenuhnya untuk dosa-dosa yang terdedah, ya, dalam kesakitan, dalam penderitaan kita. Nah, saudara-saudari, Yesus tidak selalu menjawab secepat yang kita inginkan. Dan jawabannya tidak selalu adalah sesuatu yang kita mau dengar ataupun harapkan. Tetapi Yesus akan sentiasa memberi pertolongan yang diperlukan. Kasih karunia-Nya akan sentiasa mencukupi bagi mereka yang percaya kepadanya. Ya. Jadi saudara-saudari, harapan yang kita rasa dalam janji Tuhan itu yang kita pegang, ya, akan menjadi perkara yang terus menopang kita. Ya. Dan saudara-saudari, dalam masa kegelapan dan kesakitan Yohanes Pembaptis, Yesus memberi janji untuk menopang iman Yohanes. Dan Yesus juga akan melakukan perkara yang sama untuk kamu dan saya. Dalam keraguan kita, Yesus memberi janji untuk menopang iman kita. Jadi ada dua perkara yang perlu kita ingat, saudara-saudari. Bila kita ragu-ragu, pegang janji Tuhan. Ya, bila kita ragu-ragu, pegang janji Tuhan. Yang kedua, bila kita ragu-ragu, ingat Tuhan tidak menolak kita, tetapi Dia akan terus menopang dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kami akui banyak kali kami merasa ragu-ragu terhadap cara-Mu, masa-Mu dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mohon ketika kami ragu-ragu, kasihanilah kami dan topanglah iman kami. Engkau tidak membiarkan dan meninggalkan kami dalam keraguan kami. Bila kami ragu-ragu, ajar kami untuk berpegang pada janji-Mu. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sabar dengan keraguan kami dan Tuhan yang menguatkan iman kami. Amin.